Apa yang akan kalian lakukan jika orang yang paling kalian percaya justru menghancurkan hati kalian? Aku adalah seorang istri yang telah memberikan segalanya untuk suamiku. Namun pengkhianatan yang dia lakukan membuatku mengambil keputusan besar, membongkar kasus korupsinya di PT Pertamina. Simak kisah ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe channel ini serta komen dari daerah mana kalian menonton. Tulis sholawat di kolom komentar agar kita selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Hari ini aku akan berbagi kisah yang sangat menyentuh hati. Kisah yang terjadi di hidupku sendiri. Ini bukan sekadar kisah pengkhianatan, tapi juga tentang keberanian seorang perempuan yang tak mau diinjak-injak. Dengarkan kisahku baik-baik. Namaku Rina. Aku adalah seorang perempuan biasa yang hidup dalam rumah tangga yang awalnya bahagia. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Sejak pertama kali menikah dengan Arman, aku selalu percaya bahwa dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Dia bekerja di PT Pertamina, sebuah perusahaan besar yang katanya memberikan masa depan cerah bagi para karyawannya. Aku merasa beruntung bisa menjadi istrinya. Setiap pagi, dia berangkat kerja dengan kemeja rapi dan parfum yang selalu harum. Setiap malam, dia pulang dengan senyuman lelah, lalu memelukku dan anak kami sebelum tidur. Aku berpikir, hidupku sudah sempurna. Aku adalah istri yang selalu berusaha mendukungnya, yang selalu berdoa untuknya, yang berusaha menjaga rumah agar dia selalu nyaman pulang. Tapi rupanya, di balik semua itu, ada sesuatu yang selama ini tidak pernah aku sadari. Pengkhianatan yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun. Aku buta. Aku terlalu percaya. Aku terlalu mencintai seseorang yang bahkan tak pantas mendapatkan cintaku. Aku terlalu lama menutup mata sampai akhirnya luka itu terlalu dalam untuk diobati. Semuanya berubah perlahan. Awalnya, hanya sedikit kejanggalan. Arman mulai sering pulang larut malam, alasan pekerjaan selalu menjadi tamengnya. Banyak proyek yang harus diselesaikan, katanya. Aku percaya. Aku tidak pernah berpikir buruk tentangnya. Aku selalu menganggap bahwa dia bekerja keras demi keluarga kami. Tapi kebohongan itu semakin terlihat ketika dia mulai sering membawa pulang sesuatu yang tidak biasa. Jam tangan mewah, parfum mahal, bahkan ponsel baru yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Aku bertanya dengan nada bercanda, "Mas, kamu dapat bonus besar ya? Kok banyak barang baru?" Dia hanya tertawa kecil dan mencium keningku. "Rezeki kita, sayang," jawabnya ringan. Hatiku berbunga-bunga saat itu, merasa bahwa dia benar-benar seorang suami yang ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Aku tidak tahu bahwa saat itu, aku sedang dibutakan oleh cinta dan kepolosan yang kupelihara terlalu lama. Aku baru menyadari semuanya saat aku merasa ada jarak yang semakin besar di antara kami. Arman mulai jarang menatapku saat berbicara. Dia semakin sering membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Dia sering lupa dengan hal-hal kecil, seperti ulang tahun pernikahan kami atau makanan favoritku. Ada sesuatu yang salah, aku bisa merasakannya, tapi aku tidak tahu apa. Kecurigaanku semakin kuat. Aku ingat betul malam itu, saat aku terbangun tengah malam dan melihat ponselnya berbunyi. Biasanya, aku tidak pernah menyentuh barang pribadinya, tapi entah mengapa, malam itu aku merasa terdorong untuk mengambilnya. Aku meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. Layar ponsel menyala, menampilkan notifikasi pesan dari seseorang yang namanya hanya disimpan dengan satu huruf, M. Aku menelan ludah, jantungku berdegup kencang. Aku membuka pesan itu. Aku berharap itu hanya teman kerja. Aku berharap aku hanya berlebihan. Tapi isi pesan itu membuat dunia di sekelilingku runtuh seketika. "Sayang, aku sudah rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku ingin menghabiskan waktu lebih lama denganmu." Dadaku sesak, mataku memanas. Aku tidak ingin percaya. Tapi kenyataan itu sudah terpampang jelas di depan mataku. Aku menoleh ke arah Arman yang tertidur pulas di sebelahku, seolah-olah dia adalah pria paling lelah di dunia, tanpa dosa, tanpa beban. Aku ingin membangunkannya saat itu juga, ingin berteriak, ingin menampar wajahnya, ingin menanyakan, sejak kapan dia mulai mengkhianatiku?
Sejak kapan dia lebih memilih perempuan lain daripada aku yang selama ini selalu mendukungnya? Tapi aku menahan diri. Aku tahu, aku harus mencari bukti lebih banyak sebelum menghadapi dia. Keesokan paginya, aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Aku memperhatikan bagaimana dia selalu membawa ponselnya, bagaimana dia semakin sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, bagaimana dia lebih sering berbicara dengan seseorang di telepon sambil berbisik-bisik. Aku tahu aku tidak bisa diam saja. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Maka aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah aku lakukan. Mengikuti suamiku. Aku menghubungi temanku, Lina, yang bekerja di tempat yang sama dengan Arman. Aku meminta bantuannya untuk mencari tahu lebih banyak tentang kegiatan suamiku di kantor. Lina awalnya ragu, tapi akhirnya dia setuju membantuku. Aku akan coba cari tahu, tapi kamu harus siap dengan segala kemungkinan. Rin, kata Lina. Aku mengangguk, meski hatiku ketakutan. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menerima kebenaran yang menyakitkan ini. Setelah beberapa hari, Lina menghubungiku. Rin, aku harus ketemu sama kamu. Ini penting. Nada suaranya terdengar serius. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Saat dia duduk di hadapanku, wajahnya terlihat ragu. Seperti sedang menimbang-nimbang apakah dia harus mengatakan sesuatu atau tidak. Aku menggenggam tangannya. Lina, tolong katakan yang sebenarnya. Aku harus tahu. Dia menarik napas panjang. Arman bukan hanya berselingkuh, Rin, tapi dia juga terlibat dalam kasus korupsi besar di kantor. Aku terdiam. Aku hampir tidak bisa bernapas. Kamu yakin? Tanyaku dengan suara gemetar. Lina mengangguk. Ada 7 orang yang terlibat. Arman salah satunya. Mereka bermain dengan proyek-proyek fiktif, mengalirkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya untuk perempuan itu. Aku menutup mulutku, berusaha menahan isak tangis. Jadi bukan hanya aku yang dikhianati, tapi juga kejujurannya, prinsip hidupnya, dan bahkan tanggung jawabnya sebagai seorang pegawai. Aku tidak hanya kehilangan suami, aku juga kehilangan kepercayaanku terhadap dia sebagai manusia. Semua yang selama ini aku pikir benar, ternyata hanya kebohongan. Dunia terasa gelap. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak bisa diam saja. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus memilih, apakah aku akan terus bertahan dalam kebohongan ini, atau aku harus bangkit dan mencari keadilan. Meski itu berarti aku harus menghancurkan orang yang selama ini paling aku cintai. Aku menggigil. Tubuhku lemas. Kata-kata Lina masih terngiang di telingaku. Arman bukan hanya berselingkuh, tetapi juga terlibat dalam korupsi besar. Aku merasa seolah-olah dunia runtuh dalam sekejap. Bagaimana mungkin pria yang selama ini aku percaya, aku cintai, dan aku banggakan, ternyata adalah seorang penipu? Seorang pengkhianat? Aku mencoba mengingat bagaimana selama ini dia berbicara tentang kejujuran dan kerja keras. Dulu, dia selalu bilang kalau dia ingin memberi kehidupan yang layak untuk keluarga kami, bahwa semua yang dia lakukan adalah demi aku dan anak kami. Ternyata semua itu hanya kebohongan. Aku menatap Lina dengan tatapan kosong. Kamu yakin? Tanyaku sekali lagi, berharap bahwa ini semua hanya kesalahpahaman, bahwa mungkin saja Lina salah. Tapi dia mengangguk. Wajahnya penuh simpati. Aku sudah melihat beberapa dokumen. Nama Arman ada di dalamnya. Rin. Aku juga mendengar beberapa rekan kerja mereka membicarakannya. Uang hasil korupsi itu tidak hanya mereka gunakan untuk memperkaya diri, tapi juga untuk perempuan-perempuan yang mereka pelihara. Jantungku berdebar semakin cepat. Jadi uang haram itu juga digunakan untuk membiayai perempuan lain? Perutku terasa mual. Aku ingin muntah. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan, ini lebih dari itu. Ini adalah penghancuran harga diriku sebagai seorang istri. Aku merasa jijik, marah, sakit hati, dan yang paling menyakitkan, aku merasa sangat bodoh karena selama ini mempercayainya sepenuh hati. Aku harus menghadapi Arman. Aku tidak bisa terus berdiam diri, pura-pura tidak tahu, sementara dia dengan santainya hidup dalam kebohongan.
Malam itu, aku menunggunya pulang dengan perasaan berkecamuk. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat dia masuk ke rumah. Aku bisa mencium aroma parfum asing di tubuhnya. Parfum wanita. Dulu, aku akan berpikir bahwa mungkin itu hanya aroma dari kolega perempuan di kantornya. Tapi sekarang, aku tahu lebih baik. Arman, kita perlu bicara, kataku dengan suara serak. Dia terlihat lelah. Atau mungkin lebih tepatnya, dia berpura-pura lelah. Bisa nanti saja? Aku capek, katanya sambil melemparkan tas kerjanya ke sofa. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosi. Aku tahu semuanya, ucapku, mencoba menatap matanya yang tampak terkejut sesaat, sebelum dia berusaha menyembunyikannya di balik ekspresi dingin. Apa maksudmu? Tanyanya, mencoba terdengar tenang. Aku menggenggam ponselku erat-erat, berusaha menahan gemetar di tanganku. Aku tahu tentang perempuan itu. Aku tahu tentang uang yang kamu ambil dari perusahaan. Aku tahu tentang proyek fiktif yang kalian lakukan. Dan aku tahu bahwa kamu telah menghancurkan bukan hanya keluargamu, tetapi juga hidup banyak orang. Aku menatapnya tajam, menunggu reaksinya. Dia tertawa kecil, sinis. Dari mana kamu dapat cerita itu, Lina? Atau kamu memang sudah menguntitku? Katanya. Suaranya penuh ejekan. Jangan sok tahu. Rina, kamu tidak akan mengerti dunia yang aku jalani. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Jadi ini yang sebenarnya? Dia sama sekali tidak merasa bersalah? Amarahku memuncak. Aku tidak bisa menahan diriku lagi. Aku tidak akan diam. Arman, teriakku, suaraku bergetar karena emosi yang memuncak. Kamu pikir aku akan terus bertahan dalam kebohongan ini? Kamu pikir aku akan tetap tersenyum seolah-olah tidak ada yang terjadi? Aku ini istrimu, Arman. Aku berhak tahu. Aku berhak marah. Dan aku berhak mendapatkan keadilan atas semua yang telah kamu lakukan. Dadaku naik turun, nafasku berat. Aku merasa seperti ingin menghancurkan sesuatu. Menghancurkan semua kebohongan yang selama ini menutup mataku. Arman malah tertawa dingin. Keadilan? Kamu pikir dunia ini bekerja seperti dongeng? Kamu pikir kalau kamu melaporkan aku, kamu akan bahagia? Kamu pikir hidupmu akan lebih baik tanpa aku? Aku menggigit bibirku hingga hampir berdarah. Setidaknya aku tidak akan hidup dengan seorang pencuri dan pengkhianat. Jawabku dengan suara lantang. Aku tidak peduli lagi. Aku sudah terlalu sakit hati. Aku sudah kehilangan semua rasa takutku. Arman mendengus kesal. Lakukan sesukamu, katanya, sebelum berjalan ke kamar dan membanting pintunya. Aku berdiri di sana, dengan hati yang hancur, menyadari bahwa pernikahan ini benar-benar sudah mati. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kepercayaan. Yang tersisa hanyalah pengkhianatan dan kehancuran. Aku tidak bisa diam saja. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, memandangi layar ponselku yang menampilkan pesan dari Lina. Aku punya bukti. Aku bisa melaporkannya. Tapi ada sesuatu yang menahanku, rasa takut. Aku tahu konsekuensinya. Jika aku benar-benar melaporkan Arman, aku akan kehilangan semuanya. Aku akan kehilangan statusku sebagai istrinya. Mungkin juga akan kehilangan banyak orang yang selama ini kuanggap keluarga. Tapi apakah aku bisa hidup dengan diam saja? Mengetahui bahwa suamiku telah mencuri dari rakyat? Apakah aku bisa tidur nyenyak sementara dia menggunakan uang haram itu untuk perempuan lain? Aku tidak bisa. Aku bukan perempuan lemah. Aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak seenaknya. Jika dia sudah menghancurkan hidupku, maka aku juga tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Dengan tangan gemetar, aku mengetik pesan kepada seorang kenalan yang bekerja di KPK. Aku punya informasi penting tentang kasus korupsi di PT Pertamina. Aku ingin bicara. Aku menekan tombol kirim, lalu meletakkan ponselku di meja. Hatiku berdebar kencang. Aku baru saja mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku baru saja memulai sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Arman tidak tahu apa yang menunggunya. Aku pura-pura tetap tenang,
tetap beraktivitas seperti biasa, seolah-olah aku adalah istri yang masih setia. Aku menyiapkan sarapannya, mencium pipinya sebelum dia berangkat kerja. Tapi di balik semua itu, aku menyimpan rahasia besar, rahasia yang akan menghancurkannya. Aku telah memulai proses yang akan membuka semua kebohongannya. Beberapa hari kemudian, berita itu muncul di berbagai media. Skandal korupsi besar di PT Pertamina. 7 orang menjadi tersangka. Nilai korupsi mencapai Rp1937 triliun. Aku terpaku di depan televisi, mataku membelalak melihat angka yang begitu besar. 193,7 triliun rupiah? Aku tidak bisa membayangkan bagaimana uang sebesar itu bisa mereka gelapkan. Bagaimana mereka bisa tidur nyenyak saat ada begitu banyak rakyat kecil yang kesulitan mencari makan setiap hari. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Bukan hanya tentang luka yang dia berikan padaku. Ini tentang keserakahan yang telah menghancurkan hidup banyak orang. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Nama Arman muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Apa yang kamu lakukan, Rina? Kamu sadar ini bisa menghancurkan aku? Suaranya terdengar marah, penuh ancaman. Aku menutup mata, berusaha mengendalikan diri. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Arman, jawabku pelan, suaraku bergetar, tapi tegas. Kamu sudah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, dan kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja. Aku mendengar napasnya yang berat di seberang sana, lalu dia mengumpat kasar. Kamu akan menyesalinya. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi begitu saja, katanya sebelum menutup panggilan dengan kasar. Aku menatap ponselku, lalu menghela napas panjang. Aku mungkin telah kehilangan semuanya. Aku mungkin telah menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Aku telah memilih untuk berpihak pada kebenaran, dan aku tidak akan mundur. Hari-hari setelah berita itu meledak di media, adalah hari-hari yang penuh ketakutan dan kecemasan. Nama Arman disebut di mana-mana. Wajahnya terpampang di televisi, di koran, bahkan media sosial dipenuhi dengan berita tentang skandal ini. Korupsi senilai Rp1937 triliun. Inilah para pelakunya. Aku menatap layar televisi dengan perasaan campur aduk. Aku yang dulu memujanya, yang dulu bangga memiliki suami sepertinya, kini harus melihatnya sebagai seorang tersangka korupsi. Aku berusaha keras menahan air mata, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku tidak menyangka bahwa pria yang dulu aku kenal bisa berubah menjadi seperti ini. Setiap malam aku terjaga, mendengar suara-suara di luar rumah, merasa ada yang mengawasi. Aku tahu, keputusan melaporkannya membuatku berada dalam bahaya. Tidak hanya dari pihaknya, tapi juga dari orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Aku kini menjadi musuh mereka. Aku menerima telepon tanpa nomor, pesan-pesan berisi ancaman, bahkan ada orang tak dikenal yang mondar-mandir di depan rumahku. Kalau kamu tahu apa yang terbaik untukmu, lebih baik diam. Isi salah satu pesannya. Tapi aku tidak akan mundur. Aku sudah melangkah sejauh ini. Aku harus bertahan. Demi keadilan, demi anakku, demi hidupku sendiri. Hari itu aku duduk di ruang tamu, tangan menggenggam erat secangkir teh yang sudah dingin. Hatiku berdebar saat berita utama muncul di televisi. Tersangka korupsi Rp1937 triliun resmi ditahan. Aku melihat wajah Arman yang dikelilingi oleh petugas, mengenakan rompi oranye, tangannya diborgol. Hatiku terasa sesak. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat itu. Antara lega dan sedih, antara puas dan hampa. Aku tidak ingin ini terjadi. Aku tidak pernah ingin rumah tanggaku berakhir dengan cara seperti ini, tapi aku juga tidak bisa membiarkan kejahatannya berlalu begitu saja. Arman, suami dari salah satu pelapor utama dalam kasus ini, tidak memberikan komentar saat digiring masuk ke dalam kendaraan tahanan. Suara reporter terdengar di televisi. Aku menelan ludah, tanganku berkeringat. Ya, akulah pelapor utama itu. Aku telah menghancurkan suamiku sendiri. Tapi apakah aku benar-benar yang bersalah? Bukankah dia yang menghancurkan hidupku lebih dulu?
Bukankah dia yang mengkhianati sumpah pernikahan kami? Bukan hanya dengan perempuan lain, tapi juga dengan mencuri dari negara? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Tapi air mataku jatuh juga. Aku bukan menangis karena kehilangan dia. Aku menangis karena aku sadar. Aku sudah lama kehilangan dia, jauh sebelum ini semua terjadi. Malam itu, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Aku ragu untuk mengangkatnya. Tapi entah kenapa, jariku tetap menekan tombol hijau. Rina. Suara berat di seberang sana membuatku gemetar. Itu Arman. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menelepon dari dalam tahanan, tapi aku tahu orang sepertinya pasti punya cara. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku dingin, mencoba menahan gemetar di suaraku. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Suaranya terdengar penuh kebencian. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan dalam tawa itu. Aku? Aku yang melakukan ini padamu? Tanyaku, hampir tidak percaya. Kamu yang selingkuh, kamu yang mencuri, kamu yang menghancurkan pernikahan kita. Kamu pikir aku akan terus diam setelah semua yang kamu lakukan? Arman menghela napas berat. Aku mencintaimu, Rin. Aku memejamkan mata, menahan perih yang tiba-tiba menyusup ke dalam dadaku. Jangan berani-beraninya kamu bicara tentang cinta, Arman, bisikku lirih. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Ada keheningan di seberang sana. Aku bisa merasakan kemarahannya. Aku akan keluar dari sini, katanya dengan suara dingin. Dan aku akan membuktikan bahwa kamu yang sebenarnya pengkhianat. Aku mencengkeram ponselku erat-erat. Dia masih belum berubah. Dia masih menolak mengakui kesalahannya. Aku mengakhiri panggilan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tahu, ini belum berakhir. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Aku merasa selalu diawasi. Beberapa kali, aku melihat mobil hitam terparkir di ujung jalan rumahku, orang-orang tak dikenal yang berdiri terlalu lama di sekitar tempatku beraktivitas. Aku mencoba mengabaikannya, tapi instingku mengatakan bahwa aku dalam bahaya. Aku melaporkan ini ke polisi, tapi mereka hanya mengatakan aku harus berhati-hati. Hati-hati? Aku sudah melawan seseorang yang punya koneksi kuat, yang menggelapkan uang 193,7 triliun rupiah. Aku tahu ini bukan sekadar paranoia. Mereka ingin menakut-nakutiku. Tapi aku tidak bisa hidup dalam ketakutan. Aku harus bertahan, aku harus melawan. Aku mulai mencari perlindungan hukum, mulai berkonsultasi dengan orang-orang yang bisa membantuku. Aku tahu, aku tidak bisa sendirian dalam pertarungan ini. Aku sudah memutuskan untuk melawan sejak awal, dan aku tidak akan mundur sekarang. Yang paling menyakitkan adalah bagaimana beberapa orang yang dulu ada di sisiku kini berbalik melawan. Aku dicap sebagai istri durhaka. Beberapa teman dan keluarga Arman menuduhku sebagai penyebab kehancurannya. Kalau kamu tidak ikut campur, Arman pasti bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, kata salah satu kerabatnya. Aku tertawa pahit. Menyelesaikan masalah? Dia sudah mencuri hampir 200 triliun rupiah. Apakah mereka berpikir aku akan diam saja melihat semua ini? Tapi aku tahu, tidak semua orang akan memahami perjuanganku. Tidak semua orang akan melihat ini dari sudut pandangku. Beberapa akan menyalahkanku, beberapa akan membenciku, dan itu tidak bisa aku hindari. Tapi aku harus kuat. Aku melakukan ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua perempuan yang pernah merasa dikhianati, diperlakukan tidak adil, ditinggalkan tanpa dihargai. Aku melakukan ini untuk membuktikan bahwa harga diri perempuan tidak bisa dibeli dengan uang kotor. Aku melakukan ini untuk anakku, agar dia tahu bahwa ibunya bukan perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri, agar aku bisa bangkit, agar aku bisa hidup dengan kepala tegak. Aku mungkin kehilangan suami, kehilangan banyak hal dalam hidupku, tapi satu hal yang pasti, aku tidak kehilangan harga diriku. Setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa lagi berjalan di tempat umum tanpa merasa diperhatikan. Tatapan orang-orang penuh dengan berbagai macam emosi. Ada yang mengagumiku karena keberanianku membongkar skandal besar.
Ada yang mengasihani karena pernikahanku hancur, dan ada pula yang membenciku karena menganggapku sebagai istri yang menjatuhkan suaminya sendiri. Aku bahkan mulai kehilangan beberapa teman. "Rin, kenapa harus sampai segininya?" kata salah satu teman lama yang dulu selalu mendukungku. Aku tertawa miris. "Aku hanya ingin keadilan," jawabku singkat. Aku tidak peduli dengan omongan orang. Aku tahu mereka tidak benar-benar memahami bagaimana rasanya dikhianati seperti ini. Bagaimana rasanya melihat orang yang dulu kau cintai berubah menjadi monster yang tak kau kenali. Mereka hanya melihat berita, mereka hanya melihat angka, 193,7 triliun rupiah, 7 tersangka, 1 skandal besar. Tapi mereka tidak melihat air mata yang aku tahan setiap malam. Mereka tidak melihat bagaimana aku harus berjuang untuk tetap berdiri saat seluruh hidupku runtuh di depan mataku. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjadi aku. Aku bukan hanya ingin melawan untuk diriku sendiri. Aku ingin ini menjadi pelajaran bagi perempuan-perempuan lain di luar sana. Aku ingin mereka tahu bahwa kita tidak harus diam saat dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindungi kita. Aku melihat begitu banyak perempuan yang memilih untuk tetap diam saat disakiti, hanya karena takut. Takut kehilangan kenyamanan, takut dicap buruk oleh masyarakat, takut dianggap sebagai istri yang tidak setia. Tapi apakah kita benar-benar harus bertahan dengan ketidakadilan hanya karena kita takut? Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku menyesali keputusan yang tidak aku ambil. Aku ingin berdiri tegak. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa aku banggakan. "Bu, kapan ayah pulang?" tanya anakku suatu malam. Matanya yang polos menatapku penuh harapan. Aku tersenyum, meskipun hatiku terasa seperti diremas. "Ayah sedang menyelesaikan urusannya," jawabku dengan suara lembut, meskipun aku tahu bahwa ayahnya tidak akan pulang dalam waktu dekat, mungkin tidak akan pernah pulang. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan kebencian, tapi aku juga tidak ingin dia tumbuh dengan kebohongan. Aku ingin dia mengerti bahwa keadilan harus diperjuangkan, bahkan jika itu menyakitkan. Aku sudah kehilangan statusku sebagai istri seorang pegawai tinggi, sudah kehilangan banyak orang yang dulu aku anggap sahabat, sudah kehilangan rumah tanggaku, tapi aku tidak akan kehilangan harga diriku. Aku mulai mencari cara untuk membangun kembali hidupku. Aku tidak ingin hanya dikenang sebagai istri yang membongkar kasus korupsi. Aku ingin dikenal sebagai perempuan yang berani melawan ketika diperlakukan tidak adil. Aku mulai berbicara di berbagai komunitas perempuan, berbagi kisahku, berharap bahwa suaraku bisa menjadi kekuatan bagi mereka yang masih takut untuk bangkit. "Kamu nggak takut, Rina?" tanya seseorang setelah aku selesai berbicara di sebuah seminar. Aku tersenyum. Tentu saja aku takut. Aku takut setiap malam sebelum tidur. Aku takut setiap kali melihat seseorang menatapku terlalu lama. Aku takut setiap kali nomor tak dikenal menghubungiku. Tapi aku lebih takut untuk tetap diam. Aku lebih takut untuk menyerah dan membiarkan kejahatan terus terjadi. Aku lebih takut untuk hidup sebagai seseorang yang tidak memperjuangkan apa yang benar. Selama ini, aku berpikir bahwa kebahagiaan datang dari memiliki pasangan, dari membangun rumah tangga yang sempurna, dari menjalani kehidupan yang terlihat indah dari luar. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk menjadi diri sendiri, dari keberanian untuk tidak membiarkan orang lain menginjak-injak kita. Aku mulai membangun kembali hidupku, bukan sebagai seorang istri dari seseorang, bukan sebagai korban pengkhianatan, tapi sebagai Rina, seorang perempuan yang kuat dan berani. Aku tidak lagi menangis setiap malam. Aku tidak lagi bertanya-tanya apa yang salah dalam pernikahanku. Aku tidak lagi mencari-cari jawaban yang tidak akan pernah ada. Aku telah menerima kenyataan, dan aku telah berdamai dengannya. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku menjadi seseorang yang melawan. Jangan pernah takut untuk melawan saat kamu diperlakukan tidak adil. Jangan biarkan orang lain mengatakan bahwa kamu harus diam hanya karena kamu seorang perempuan. Jangan biarkan dunia membuatmu percaya bahwa mempertahankan sesuatu yang salah adalah lebih baik daripada memperjuangkan yang benar. Harga diri seorang perempuan lebih berharga daripada mempertahankan pernikahan yang penuh dengan kebohongan. Aku mungkin telah kehilangan banyak hal, tapi aku telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kebebasan, keberanian, dan harga diriku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Aku tidak tahu apakah aku akan terus dihantui oleh masa lalu ini, atau apakah aku bisa benar-benar melupakan semuanya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku hidup dalam kebohongan. Dan untuk kalian yang menonton kisah ini, aku ingin kalian tahu, jika aku bisa bertahan, kalian juga bisa. Terima kasih telah mendengarkan kisahku. Jangan lupa subscribe channel ini, tulis sholawat di kolom komentar agar kita selalu dalam lindungan Allah, dan berikan komentar dari mana kalian menonton. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.